Oke. Masih semangat? Masih. Udah makan? Sudah. Belum? Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Oke, kita berdoa dulu, dipimpin sama si Kevin. Boleh? Boleh kita tolong Kevin? Silakan dipimpin, Kevin. Sebelum kita mulai kita belajar kita, ada yang kita perlu untuk atau proses yang lagi perlu dimulai. Terus sebentar. Oke, terima kasih ya sudah dipimpin doanya. Ini semua ya. Baik, karena sekarang sudah siang, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Oke, boleh berdiri semuanya dulu? Ini ya, teksturnya. Tangan ke atas. Tangan di atas. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke. Tanya Pak perjanjian. Itu jalan itu. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Oke, tepat. Materi kita hari ini adalah sistem gerak. Sistem gerak. Jadi sistem gerak itu meliputi yang namanya adalah yang pertama adalah rangka. Ada yang tahu apa fungsi rangka? Coba siapa yang menjawab? Satu orang berdiri. Yang tahu fungsi dari rangka? Yang pertama memberi postur tubuh. Oke. Kedua tempat meledaknya otot-otot. Oke. Ketiga tempat melindungi organ-organ lunak. Oke. Berarti baik. Yang dikatakan teman-teman betul. Yang pertama adalah tempat melekatnya Otot. memberikan postur Tubuh. Oke. Yang ketiga tadi apa? Pelindungan. Melindungi organ-organ yang ada di dalam Tubuh. Oke. Masih ada berapa lagi? Ya. Kemudian rangka ini termasuk lagunya yang namanya tulang. Ya. Rangka itu meliputi tulang, otot, ada yang namanya sendi. Ya. Yang pertama tadi apa? Tulang, otot, kemudian sendi. Itu dia. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Udah makan siang kan? Belum. Nanti pulang ke rumah baru makan masing-masing, oke? Masing-masing. Ibu juga belum makan. Oke, berikutnya karena letter Ibu Ero, Ibu pakai manual aja ya. Untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat nanti mengetahui apa itu fungsi rangka, bagaimana struktur tulang, apa gangguan-gangguan yang terjadi pada tulang, kemudian nanti kenapa tulang itu bisa terjadi pada tulang, ya kan? Pernah lihat orang yang patah tulang? Tulang Tulang robot. Apa itu tulang robot? Tulang robot ada di daerah masih. Oke ya. Kemudian
Ya, harusnya ibu menayangkan video tentang terjadinya tulang patah. Tapi ini laptopnya nggak bisa. Kalau tadi bisa nyala. Oke, selanjutnya tulang patah. Tulang patah itu biasanya disebut kata lain adalah fraktur. Kata lain dari tulang yang patah itu adalah fraktur. Ada yang tahu mengapa fraktur itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Coba berdiri. Mengapa bisa terjadi pada tulang itu? Pada tulang terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang, sehingga tulang tidak dapat menahan tekanan tersebut. Iya, fraktur atau tulang patah itu terjadi biasanya atau umumnya dikarenakan tulang tidak dapat menahan tekanan atau mengalami benturan yang kuat sehingga tulang tidak dapat menahan. Oke, kok sepi? Kok kayak di apa kita? Kayak di mana ya? Kamu mati sinar kita. Oke. Kemudian mengenai struktur tulang. Ya. Apa yang kamu tahu tentang tulang itu? Apa yang kamu ketahui tentang tulang? Hah? Apa yang kamu ketahui tentang tulang? Ada yang tahu? Hah? Bagaimana struktur tulang itu, ada yang tahu? Ada itu. Tadi mengatakan jumlah tulang dari rambatu manusia itu kurang lebih ada 206 tulang. Ada tulang apa saja? Coba sebutkan. Tulang Rusuk. tulang rusuk. Oke. Kemudian ada tulang Punggung. ada tulang punggung. Kemudian ada tulang Tulang tengkorak, Bu. tulang tengkorak. Apa lagi? Tulang pipi. Ada lagi? Apa lagi? Tulang pipa, Bu. Hah? Tulang spons, Bu. Tulang spons. Oke. Sekarang ibu tanya. Tulang itu keras atau lunak? Siapa yang bilang? Hah? Saya, Bu. Saya, Bu. Tulang itu? Masa? Bisa buku berbicara? Tidak, Bu. Tidak kan? Jadi coba. Tulang itu keras atau lunak? Siapa yang bilang? Kami, Bu. Karena saja tulang. Iya. Tulang hewan bentuk keras ya. Oh iya. Iya. Bukan tulang manusia saja. Iya. Kalau hewan juga keras. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi tentang materi kita yaitu sistem gerak pada Manusia. manusia. Oke. Di sini akan Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok. Ya. Nanti di sini ditulis nama-nama kelompoknya. Ditulis nama-nama kelompoknya. Kemudian nanti di sini ada gambar. Ada gambar. Ini adalah gambar apa? Sendi. Gambar apa? Ini adalah gambar Sendi. ibu jari. Gambar ibu jari. Nanti diperhatikan gambarnya di sana sudah ditandai nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Di sini sudah dibuat tabelnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Kamu tuliskan. Ya, nomor 1 itu gambar apa? Kemudian tuliskan di sini apa fungsi dari gambar tersebut. Apa fungsi dari gambar tersebut. Oke? Sudah paham? Sudah paham. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada 3 gambar di sana kan? Ya kan? Menggerakkan suatu gerakan yang dibutuhkan itu apa? Energi, Bu.
Ngago. Sinergi. Kita membutuhkan otot. Membutuhkan yang namanya otot. Ya, kalau tidak ada otot, kita tidak bisa menggerakkan atau melakukan pergerakan. Ya, kemudian ini juga semua ini tulang-tulang kita ini memiliki yang namanya sendi. Ada sendi, bagi kita pelajari ya. Ada sendi eksen, ada sendi putar, ada sendi ada sendi dan masih banyak lagi. Oke, nah karena sudah kita bahas kemarin, berarti Ibu anggap kalian sudah paham mengenai persendian. Oke, sudah paham mengenai persendian. Jadi berarti sudah bisa menjawab untuk soal nomor 2. Di sini ada gambarnya, nanti kamu tuliskan apa nama sendinya, kemudian arah gerakannya ke arah mana, kemudian tuliskan terletak pada bagian tubuh mana sendi tersebut. Oke, sampai nomor 6 nanti itu gambarnya. Sesudah kamu kerjakan, nanti buatlah kesimpulan hasil dari diskusi kelompoknya. Setelah dibuat kesimpulan, nanti akan kita lakukan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Nah, nanti presentasi kelompok 1 misalnya, kelompok yang lain boleh berkomentar, memberikan saran atau memberikan pendapat. Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah paham, berarti boleh Ibu bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Rangka itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut sebagai rangka aksial dan yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka apendikular. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya rangka memiliki kurang lebih 206 tulang. Oke, ini untuk bagian-bagian dari tulang. Oke. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai tulang cartilago atau tulang rawan. Oke. Ya, masuk pada sendi otot. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Ada yang bertanya tentang apanya? Lembar kerjanya? Untuk kelompok 1 mempresentasikan untuk kerja moderator dulu lah. Siapa moderatornya, nanti siapa baca, kita presentasi. Moderator, siapa yang akan membaca? Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu topik dari diskusi kami tentang sistem alat pada manusia. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Amati gambar di samping dan berikan keterangan pada kolom yang telah disediakan. Di sini ada gambar seperti yang Anda lihat. Bagian yang pertama yaitu edesis, yaitu jaringan ikat antara ligamen dan tulang. Yang kedua yaitu tendon yang berfungsi sebagai pemikuk dan meluruskan sendi. Yang ketiga adalah ligamen mengontrol gerakan ekstensi. Yang keempat ada busa yang berfungsi untuk mengaturkan otot.
Dan yang kelima ada artikular kapitale yang melindungi persendian. Yang kedua, coba gambar-gambar bahwa ini adalah salah satu dari diri sendi. Sendi ini terdapat pada bagian tubuh tertentu dan memiliki fungsi. Apakah nama tipe sendi tersebut? Kenapa pada tipe ini hanya boleh melakukan gerakan yang terbatas? Ini saya akan menjawab. Berarti gambar yang pertama yang teman-teman lihat yaitu tulang pipa yang berfungsi sebagai penopang berat badan dan untuk menunjang anggota tubuh untuk bisa melakukan berbagai pergerakan. Yang kedua yaitu tulang panggul yang berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Untuk gambar yang ketiga kami kurang tahu, maaf kalau tidak ada hasilnya. Yang ketiga, kenapa sendi kita dapat bergerak tanpa menyentuh seorang? Coba anda melakukan dengan struktur dan fungsi pada sendi manusia. Jawaban, karena adanya cairan sinovalu yang berfungsi sebagai pelumas. Dan struktur dan fungsi sendi itu sama, berfungsi sebagai pelindung organ dalam dan juga diluaskan terjadinya gerak. 4. Berdasarkan pemahaman kami tentang jenis tubuh persendian, maka kenalilah satu persatu persendian. Maka hubungan antara tulang di atas sendi putar, yang berfungsi untuk menggerakkan tulang dengan gerakan yang berat. Yang kedua sendi geser, yang berfungsi untuk menggerakkan tulang bergeser secara mendatar. Yang ketiga sendi pelana, yang membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah. Yang keempat sendi lingsen, membantu tulang bergerak menyerupai pintu yang dibuka tutup. Yang kelima sendi gulung, menghasilkan gerakan bersumbu arah secara fleksibel kecuali berputar. Terakhir sendi peluru, membuat tulang bisa berputar. Badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Letak pada tubuh diantaranya pada tulang pergelangan utara. Gambar yang kedua seperti yang teman-teman lihat di papan tulis yaitu sendi kondiloi yang arah gerakannya digerakkan ke samping dan maju mundur tetapi tidak mengitari poros. Letak sendi kondil di samping terdapat pada bagian tubuh seperti mangkal ibu jari. Yang kelima yaitu sendi putar yang arah gerakannya berrotasi pada suatu poros. Untuk pada tubuh yaitu mandeka. Yang terakhir yaitu sendi peluru yang arah gerakannya bisa berkala arah. Untuk pada bagian tubuh seperti tulang lengan atas dan tulang belakang. Kesimpulan, kita harus berupaya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi sistem gerak yang sangat hebat. Sekian presentasi kami, terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan. Pertanyaan untuk kelompok 1 yang sedang tampil. Yang pertama silakan berdiri. Sebutkan namanya dari kelompok berapa. Perkenalkan, saya dari kelompok yang ketiga ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara kerja otot? Saya akan menjawab. Cara kerja otot kita dipengaruhi oleh rangsangan melalui saraf rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan kontraksi dan reaksi. Sudah kedengaran? Sudah jelas? Pesannya ke saraf baru akan terjadi gerakan, ya. Seperti yang tadi aku bilang juga, gerakan itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari otot. Kemudian tadi ada yang bertanya apa fungsi dari otot? Sudah jelas tadi jelaskan sama. Otot itu berfungsi untuk otot itu berfungsi sebagai alat gerak itu. Kita sudah dijelaskan juga bahwasanya gerakan itu dapat terjadi jika ada bantuan dari otot. Sudah paham? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, tepuk tangan bagi kelompok yang sudah tadi. Oke, untuk kelompok 1 boleh silakan duduk. Silakan untuk kelompok 2 yang dipresentasikan hasil lembar kerjanya.
Semangat coba dulu. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, amati gambar di samping dan berilah keterangan pada kolom yang telah dilihat. Yang pertama, tulang rawan hialin yang berfungsi sebagai melapisi tulang pada persendian. Yang kedua, nama bagian ligamen berfungsi menjaga tulang-tulang ibu jari agar tetap berada pada posisinya. Yang ketiga, membran sinovial diproduksi cairan sendi yang terdapat pada bagian tubuh tertentu memiliki fungsi. Apakah nama tipe sandi tersebut? Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang panggung. Pada saat yang kedua kami akan memahami yang ada di layar. Pada gambar yang pertama disebut dengan sendi luncur yang memiliki arah geraknya bergerak ke depan dan ke belakang, yang memiliki letak pada tubuh pergelangan tangan. Yang kedua, sendi kondyloid. Arah geraknya bergerak ke samping dan maju mundur. Terletak pada bagian tubuh terdapat pada telapak tangan. Yang ketiga, sendi engsel, yang arah geraknya bergerak ke satu arah saja. Letak pada tubuh terletak pada tulang lutut dan siku. Yang keempat disebut dengan sendi pelana.